ini kejadiannya sebenarnya gimana deh sampai terjadi seperti ini? Jadi gini Pak, pada saat di pohon yang ada buah nangkanya pada saat itu, saya emang melihat salah satu sosok. Yang awalnya itu saya melihat sosok wanita. Di atas ini, persis di atas ini. Di atap ini, atap bangunan ini, dan dia sempat menghilang, tapi ke arah sana. Pohon nangka itu. Tapi di pohon nangka itu malahan saya tidak menemukan sosok wanita ini Pak, melainkan sosok yang dimana sosok itu adalah sosok laki-laki dengan tubuh dengan besar hitam dan bulu yang lebat itu. Habis itu ternyata di salah satu buah nangka itu, saya nggak tahu kenapa ada suatu mustika, bisa kita bilang mustika atau batu di dalam buah itu. Setelah itu saya ambil tuh buah, saya mendapatkan batu itu, ternyata saya mendapatkan suatu bahasanya adalah perlawanan yang dimana batu itu menghilang dan sosok yang ada di batu itu ternyata, tapi nggak tahu kenapa sosok wanita ini kayak mempunyai suatu kejadian yang dulunya dia lakukan di lokasi ini zaman dulunya. Maaf ya Mbak, tapi bukan bermaksud enggak sopan juga. Kayaknya memang aku dapat gambaran yang sama, cuma nggak tahu kenapa yang aku lihat tuh ada kejadian di mana ada perempuan yang disaksikan oleh beberapa orang melakukan sumpah. Tapi dalam bentuk dalam bentuk yang dibungkus dengan kain putih. Memang dulu pernah ada kejadian seperti ini. Ada sepasang pria dan wanita gitu. Jadi dia kayaknya dituduh gitu berpoligami apa gimana gitu kan ya. Ada cinta segitiga gitu ya antara mereka. Jadi dia untuk meyakinkan ke masyarakat, ke lingkungan, dia sampai berani melakukan hal seperti itu. Di sini Pak? Di sini Pak, di sini. Menurut cerita legenda masyarakat sini seperti itu. Terus setelah itu yang terjadi? Cerita kesananya langsung meninggal gitu kan ya. Ya itu tadi perempuan itu menjadi tadi gentayangan istilah kasarnya seperti itu. Ya mungkin seperti pengakuan si Ade ini ya jelas mungkin kan istilahnya dia meminta pertolongan secara tidak langsung lah melalui bisikan-bisikan seperti apalagi si Ade ini punya kelebihan gitu. Jadi gini aja pasti Abah, mungkin saya mohon izin dan mohon maaf maksudnya sebagai pembuktiannya mungkin kita akan mencoba untuk komunikasi dengan tubuhnya Visi. Apakah Visi bersedia untuk membantu kita untuk sebagai mungkin si Abah menjadikan saksi juga ataupun teman-temannya bukan teman-teman warga lokal lain sini sebagai saksi juga soal sosok wanita ini kenapa sih bisa mengalami hal yang bisa kita bilang sangat memilukan dengan kejadian sumpah pocong itu. Visi bersedia atau tidak? Aku bersedia sih karena memang nggak tahu kenapa pada saat ini kali pertama aku selama ini mengizinkan tubuh aku untuk berkomunikasi tapi masih dalam batasan wajar. Cuma ini kali pertama di mana aku ngerasa tadi itu dibawa ke kejadian itu di mana memang banyaknya orang yang menyaksikan kejadian itu. Rasa malu, amarah menjadi satu, nggak tahu tapi maksud tujuannya apa. Tapi memang kayaknya dia meminta untuk aku mereka ulang apa yang pernah dialami dari perempuan itu. Sebagai penyempurnaan mungkin semacam itu ke arah situ kan. Mungkin Abah ngapunten, mungkin Abah mempunyai kain putih yang bekas ataupun yang mungkin yang bekas lah ya. Mungkin saya boleh pinjam dulu Abah. Kayak kalau si Ade siap nanti bisa saya arahin atau bantu sedikit gitu. Boleh. Mungkin ada kain putih. Berarti tim gimana? Ngizinin nggak apa-apa? Ini berarti Kak Frisly mau reka adegan melakukan hal tersebut di sini. Dan kita akan mencoba untuk ngajak komunikasi sosok wanita yang tadi kita temui itu, Bos. Serius, tapi maksudnya ini
Nanti si visi kita akan kita balut dengan kain putih yang kita nanti akan mencoba untuk menginjek sosok itu ke badannya visi dan kita ajak komunikasi suatu ada apa. Oke pemirsa, sekarang Kak Nanda dan Kak Frisly sedang punten melakukan proses yang memang tadi sempat disetujui, yaitu melakukan reka adegan sumpah pocong. Tali yang putih yang kecil, boleh tolong matikan lampunya? Ini kenapa kan ada? Masuk. Kan ada. Komunikasi ya. Siapa kamu? Komunikasi. Waalaikumsalam. Kenapa kamu bisa mengalami hal kejadian seperti ini? Boleh bantu? Ya, saya nanti akan membantu kamu, menolong kamu dengan mendoakan kamu supaya kamu lebih, bisa kita bilang lebih baik. Kenapa? Saya mengajak untuk membuktikan Kamu tidak salah, tapi kenapa kamu bisa mengalami hal kayak gini? Hah? Nanti saya akan bantu kamu untuk mendoakan kamu. Dan kamu tidak boleh mengganggu lagi di sini ataupun apa. Saya akan cari tahu soal kejadian kamu yang lebih lengkapnya. Kenapa kamu bisa mengalami kematian ya? Ya, munafik. Oke, sudah lepas ya. Oh, awas kamu berhenti. Boleh nyalain lampu kan Anda? Ya. Tim, tolong nyalain lampunya, Tim. Astagfirullahaladzim. 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 Bantu lepas dulu. Lepas dulu. Jadi gini, Abah, Ya. mohon maaf. Jadi sekilas mungkin Abah tahu juga saat kita komunikasi dengan si sosok wanita ini, Ya. Dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Ya. Tapi di segi lain ada sesuatu yang bisa kita bilang mungkin pasangan dia ataupun siapa, entah pihak ketiga yang dia bilang adalah munafik entah apa ya dalam soal cinta segitiga ataupun yang gimana gitu bah. Tapi sebetulnya sosok wanita ini tidak salah. Ya. Tapi saya melihat kejanggalan yang dimana sosok wanita ini meninggal ya bukan atas sumpah pocong ini, melainkan suatu kejadian yang bisa saya katakan atau bisa saya simpulkan bahwa ada suatu hal yang negatif yang dilakukan sama entah pasangannya ini.